Pertama ya tahun 2008 sampai 2013 awal mula saya bertani itu melihat situasi dan kondisi yang ada di Desa Tapos ini, karena untuk regenerasi pertanian sangat kurang sekali, maka saya memutuskan untuk sekolah pertanian. Sangat menjanjikan sekali ya. Pertama, untuk ketahanan pangan keluarga itu sudah pasti kita nggak bakal keteter ya. Keduanya, seperti kita bayangkan bahwa kehidupan sandang pangan papan itu di pertanian ada semua. Sampai saiki ini kurang lebih 90 dai. Jadi 90 hari ini. Sampai hari ini nih. Jadi ini usia panen mah sekitar 65 sampai 70 hari udah bisa dipanen. Kalau untuk perawatan terong tidak terlalu susah. Yang penting kita cek kondisi ketersediaan nutrisi yang ada di tanah ini gitu. Cara mengeceknya gimana? Ya kita salah satu aja, langsung tanaman seperti apa. Misalkan kita bagus, selama seminggu yaudah tanam semua. Cek manualnya seperti itu. Kalau hama sudah pasti ada. Pertama, hama yang ada di terong ini kutu kebul ya. Jadi di bawah ini nih banyak yang berterbangan tuh. Nah itu hamanya. Itu akan merusak jaringan ada di terong ini itu. Kemudian penyakitnya busuk batang, keduanya ini nih apa? Kering di ujung-ujung daun. Karena itu musim kemarau juga, kepanasan, kemudian kekurangan salah satu unsur. Ini 60 hari. Udah 60 hari sekitar. Untuk pengisian bulirnya ini kita 5 harian lagi supaya kuning pekat. Tapi ini udah bisa dipanen. Kalau jagung sangat mudah. Kalau untuk jagung itu lebih mudah daripada terong maupun cabai. Nama saya Ali Imron dari Desa Tapos, RT 5 RW 2, Kampung Tapos, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Pertama ya tahun 2008 sampai 2013 awal mula saya bertani itu melihat situasi dan kondisi yang ada di Desa Tapos ini, karena untuk regenerasi pertanian sangat kurang sekali, maka saya
memutuskan untuk sekolah pertanian. Dan awal ini lahan di Desa Tapos ini ya, pertama yang lahan saya garap ini 1000 meter itu awal ditanamin pohon palem. Kurang lebih ada 1.200 meter persegi. Itu palem nggak ada hasilnya, kita garap, ditanamin sayur mayur. Karena kita membuat kelompok tani ya, nama kelompok taninya Sukamukti. Kemudian pada waktu itu masyarakat ikut bercocok tanam dan ingin tahu cara budidaya dengan sistem organik ini seperti apa, kemudian perlakunya seperti apa. Itu sudah banyak yang mengikuti secara lahan terbuka dengan sistem organik ini dan tahu manfaatnya yang bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian kita bisa memanfaatkan dari limbah dapur, limbah masakan-masakan dari restoran, kemudian dari sampah-sampah restoran kita bisa dibuat untuk budidaya sistem organik di Kampung Tapos ini. Kalau untuk kontur tanah ini disebutnya tanah lapisan atas ya, tanah berpasir, kemudian ada juga berbatu. Tapi ini sudah termasuk tanah jadilah, karena kita proses sudah 3 tahun menggunakan pupuk organik dari kotoran hewan. Prosesnya untuk menyuburkan tanah ini dan menghidupkan mikrofauna yang ada di dalam tanah ini lumayan susah juga ya, karena kita menghadapi proses dan menghidupkan bakteri yang ada di dalam tanah ini. Ya kurang lebih 3-4 tahun lah untuk menetralisir toksin yang ada di dalam tanah ini. Yang pertama nambah income juga ya, karena di Desa Tapos ini kan banyak perumahan, juga banyak sekolah-sekolah TK, ya kita untuk perkenalan lah. Jadi untuk ke anak-anak TK, PAUD itu sudah tahu tanaman yang organik dan tanaman yang bukan organik gitu. Tanaman sayuran seperti apa, tanaman buah seperti apa, juga kita kenalkan gitu ke anak-anak TK, SD, SMP maupun SMA dan perkuliahan. Sistem budidaya organik ini sangat luar biasa ya. Pertama kita edukasi terhadap keluarga kita, diri kita, apalagi kan ya untuk anak-anak kita lah, khususnya keluarga kita itu supaya lebih memilih mana tanaman yang sehat, sayuran yang sehat, buah yang sehat itu seperti apa, kita diedukasikan. Jadi manfaatnya itu lebih hemat untuk biaya rumah tangga itu dengan sistem organik gitu. Cuman hanya prosesnya aja agak lama.
Nah, saya ingin menciptakan bahwa petani itu profesi yang sangat menyenangkan dan yang sangat menguntungkan itu. Itu yang akan kita tanamkan dan yang sedang tanamkan ke anak-anak maupun ke masyarakat umumnya. Harapan besarnya itu regenerasi untuk petani gitu selanjutnya. Sekarang kan petani krisis sekali ya. Kita krisis regenerasi untuk para petani di Indonesia ini, apalagi di perkampungan. Untuk generasi petani milenial di sini, pertama penghasilan juga sangat selektif, kemudian dari pengetahuan, wawasan dan pengalaman juga sangat berkurang untuk petani milenial. Tetapi kita ada sistem budidayanya dengan sistem hidroponik untuk menambah minat petani milenial gitu. Sangat menjanjikan sekali ya. Pertama, untuk ketahanan pangan keluarga itu sudah pasti kita nggak bakal keteter ya. Keduanya, seperti kita bayangkan bahwa kehidupan sandang pangan papan itu di pertanian ada semua. Makanya profesi ini insya Allah tidak akan saya lepaskan gitu. Sudah melekat kepada diri pribadi untuk menjadi petani yang bermartabat lah kalau begitu. Cabai jenis cabai rawit ori 212 yang kita tanam, populasinya kurang lebih 1029 populasi. Ini sudah berumur 68 hari dari bibit dan sudah panen baru 4 kali panen. Setiap kali panen kita menghasilkan untuk panen perdana ya, kadang 500 buah, 300 buah, itu tergantung yang matangnya. Dan tidak kalah saing juga, ini harga yang paling bagus untuk di pasaran. Harga cabai ini sangat di atas terus karena lumayan pedasnya ini yang belum tersaingi. Yang sekarang sering saya alami ini, pertama kuning daun ya, keduanya itu kerdil daunnya. Alhamdulillah ya, untuk pemasaran dan perkembangan di sini sudah membuka lahan kurang lebih 8 sampai 9.500 meter ya, kurang lebih 1 hektar dan di beberapa tempat. Dan kita banyak mitra juga. Untuk mengolah lahan secara organik kita perlu ilmu yang khusus ya. Perlu mempelajari karakteristik makhluk hidup juga harus tahu, kemudian karakteristik pupuk, obat,
itu juga kita harus bisa. Karena kalau tanpa pengetahuan itu proses organik tidak akan tercapai gitu. Karena organik itu memerlukan proses yang lumayan ekstra gitu. Dari kentang ini, bahan kentang ini kita akan memperbanyak atau membuat ya bakteri Paenibacillus polymixa ya. Di mana bakteri ini akan mengendalikan hama atau penyakit pada tanaman khususnya yang ada di pekarangan maupun di lahan pesawahan. Komposisinya ialah 6 kilo ini kentang. Ya, komposisinya kita kupas, kemudian kita cuci bersih. Selanjutnya setelah kita cuci bersih, kita rebus sampai matang. Kita rebus sekitar 50% pematangan ininya, baru kita ambil airnya. Sekarang lagi melakukan fermentasi menggunakan sistem pakai aerator. Maksud dan tujuan pakai aerator ini supaya bakteri yang di dalam ini supaya tetap mendapatkan oksigen. Ketika kita diperbanyak itu harus ada asupan oksigen dari luar. Jadi maksud pakai menggunakan aerator. Untuk masa fermentasi ini kurang lebih 14 hari sampai 18 hari sudah bisa diaplikasikan ke tanaman, ke media semai, ke pembenihan maupun biji-bijian. Selain ini untuk mempercepat pertumbuhan, juga bisa digunakan untuk penyeterilan lahan. Misalkan kita lahan yang sudah terkontaminasi pupuk kimia atau bahan kimia lainnya, bisa untuk disterilkan dengan menggunakan bakteri yang sudah kita buat. Kita akan membuat pupuk padat dari kotoran hewan ya. Yang kita gunakan pertama pupuk hewan dari ternak sapi, kemudian ini udah dicampurin dengan ternak kuda. Ini arang sekam yang sudah diaduk dengan tanah dari bambu ya, dari akar bambu. Ini sudah kita fermentasikan juga, sudah kita ayak. Selanjutnya ini juga ada E4 untuk dekomposernya, kita larutin ya ke air mineral. Setelah dikasih 10 tutup ini langsung kita adukan. Ini telur ya, kita campur. Fungsinya buat apa katanya kan, ini buat penambah probiotiknya aja, jadi si bakteri ini supaya lebih kuat. Untuk proses sistem organik ini kita pertama yang untuk fermentasi buah-buahan seperti mikroorganisme lokal, kemudian kita pembuatan PGPR kan ya, bahannya murah tetapi banyak yang harus kita beli, kemudian banyak yang harus kita buat, harus banyak kita diamkan dulu. Jadi ini memuliakan makhluk hidup yang tidak terlihat lah, itu yang proses kita itu yang lumayan ekstra.
dan kesabaran yang sangat tinggi gitu. Setelah setiap seminggu sekali kita dibalik ya pupuk ininya yang tadi diaduk, terus kita tutup setiap seminggu sekali selama 2 kali pengadukan. Komposisi untuk penyemaian ini ya, pertama kita menggunakan sekam bakar ya dari kuntan ya. Kalau bahasa OSK kuntan namanya itu kulit padi. Keduanya kita menggunakan tanah. Yang ketiganya menggunakan debu. Nah kayak begini nih. Fungsi pertama arang sekam itu untuk mengikat air ya supaya cepat diserap sama akar. Yang tanahnya untuk memadatkan media. Kalau untuk minat sangat banyak sekali ya untuk minat, tetapi kalau untuk menjadi petani tulen untuk di bidang agribisnisnya masih selektif karena banyak petani-petani bukan keturunannya ya gitu. Jadi bukan seorang bapaknya seorang petani gitu, anaknya petani jarang gitu. Kecuali di kampung-kampung bapaknya petani, kemudian sawahnya banyak, baru jadi petani gitu. Untuk para petani harus lebih banyak belajar lagi, harus lebih sharing dan studi banding, harus banyak wawasan dan pengalaman lah untuk memenuhi pasar-pasar yang menggunakan sistem organik.